Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, berdoa siang dan malam, tetapi rezeki tetap terasa seret? Pernahkah kamu melihat orang lain yang terlihat biasa saja, tapi hidupnya mengalir seperti sungai? Mengapa rezeki terasa seperti kabut? Dekat, tapi tak tergenggam. Hadir, tapi tak bisa dipeluk. Hari ini, aku ingin kau tutup matamu dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin jawabannya sudah ada di saku celanamu sendiri. Atau lebih tepat, di dompetmu. Ini bukan tentang uang, ini tentang energi, tentang frekuensi, tentang getaran batin yang tak terlihat oleh mata, tapi mampu membuka atau menghalangi pintu-pintu rezeki. Kita hidup di dunia yang tak hanya fisik. Segala sesuatu di semesta ini punya getaran. Dan rezeki adalah salah satu bentuk energi yang datang pada mereka yang selaras. Bukan pada mereka yang hanya sibuk mencari, tapi pada mereka yang menjadi magnetnya. Tapi bagaimana mungkin kita menjadi magnet? Jika di dalam dompet kita sendiri ada penghalang, 3 benda kecil, tak berarti di mata, tapi besar di dunia bawah sadar. Mereka mengikatmu pada masa lalu. Mereka membuat alam semesta ragu untuk mendekat. Kau mungkin tertawa. Mengapa dompet? Mengapa sepele sekali? Tapi dengarkan aku. Setiap benda menyimpan cerita, dan setiap cerita menyimpan energi. Apa yang kau simpan di dompetmu bisa jadi adalah pengunci pintu rezeki yang selama ini kau cari. Tapi sebelum kita bahas apa saja ketiga benda itu, mari kita bicara tentangmu, tentang rasa lelahmu, tentang malam-malam gelisahmu, tentang pertanyaan-pertanyaan yang hanya kau tanyakan dalam hati. Apa aku dikutuk? Apa doaku tak didengar? Apa aku tak pantas hidup berkecukupan? Aku tahu, kau sudah mencoba banyak hal, bekerja siang malam, mendengarkan motivasi, menulis target, berdoa tanpa henti, tapi tetap ada tembok tak terlihat yang menahan. Dan aku ingin kau tahu satu hal hari ini. Masalahnya bukan pada usahamu, masalahnya bukan pada takdir, masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya adalah pada sesuatu yang tak pernah kau sangka, sesuatu yang setiap hari kau bawa kemanapun. Tanpa sadar, kau membawa beban yang menghalangi aliran berkat dari semesta. Bayangkan ini, kau berdiri di tengah hujan berkah, tapi kau pegang payung yang robek, penuh lubang. Tak peduli seberapa deras hujan itu, kau tetap merasa kering karena ada sesuatu yang memblokirnya. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, apa isi dompetmu saat ini? Coba bayangkan isinya. Uang? Kartu identitas? Foto-foto lama? Stok belanja bertahun lalu? Kartu member yang sudah tak aktif? Kau pikir itu hanya benda, tapi sesungguhnya itu adalah sinyal kepada semesta. Setiap benda yang kau simpan membawa getaran. Ada yang memberi kekuatan, ada yang menyedot energimu, ada yang membuat pikiran bawah sadarmu terus mengingat kegagalan, kekurangan, dan ketakutan. Dan itu yang menarik rezeki menjauh. Karena rezeki tak datang pada hati yang penuh kekhawatiran. Tak datang pada dompet yang menyimpan luka lama. Sekarang bayangkan ini, seseorang datang membawa seikat uang dan berkata, "Aku ingin memberi ini padamu, tapi dompetmu penuh, tak ada ruang." Apa yang terjadi? Kau akan kehilangan kesempatan, karena tak ada tempat untuk menerima. Itu yang terjadi pada banyak dari kita. Kita berdoa, "Ya Allah, beri aku rezeki." Tapi kita lupa menyiapkan wadahnya. Kita lupa membersihkan tempatnya. Dan dompet adalah simbol. Simbol bagaimana kita memperlakukan uang. Simbol bagaimana kita menghargai aliran rezeki. Simbol keterbukaan kita kepada semesta. Jadi sekarang, aku ingin kau siapkan hati. Karena sebentar lagi, aku akan mengungkapkan 3 benda yang harus segera kau keluarkan dari dompetmu jika kau benar-benar ingin hidupmu berubah. Tapi sebelum itu,
Satu hal yang harus kau tanamkan dalam hati. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil. Kadang, yang membatasi kita bukan tembok tinggi, tapi batu kecil dalam sepatu yang tak terlihat, tapi membuat setiap langkah terasa berat. Dan jika kau merasa video ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, jika kau merasakan getaran yang berbeda saat mendengar kata-kata ini, itu artinya jiwamu sedang bangkit. Dan kau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Klik tombol suka dan subscribe sekarang juga, agar kamu tidak tertinggal dalam perjalanan spiritual ini. Karena di setiap video berikutnya, akan ada pintu-pintu baru yang terbuka untukmu. Sekarang, tarik napas pelan, dan bayangkan kau sedang membuka dompetmu. Satu persatu, kau periksa isinya. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Karena yang akan kita lakukan bukan sekadar merapikan. Ini adalah pembersihan energi, pelepasan masa lalu, ritual kecil dengan dampak besar. Dan benda pertama yang harus segera kau keluarkan adalah struk dan nota lama. Terdengar sepele? Mungkin. Tapi dengarkan ini. Setiap struk yang kau simpan, terutama yang sudah tak berguna, adalah simbol mentalitas kekurangan. Kau simpan itu tanpa sadar, sebagai pengingat bahwa uang sudah keluar, bahwa kau sudah menghabiskan, bahwa sesuatu telah hilang. Itu adalah pesan berulang ke dalam pikiran bawah sadar. Uang keluar, uang hilang, aku kehilangan. Dan ingat, pikiran bawah sadar tak membedakan realita dan simbol. Ia menerima apa yang kau ulangi sebagai kenyataan. Jadi saat dompetmu penuh dengan struk, nota, dan bukti pengeluaran, kau sedang memberi sinyal konstan ke semesta bahwa hidupmu adalah tentang kehilangan. Dan semesta merespons dengan berkata, "Baiklah, jika itu getaranmu, maka itulah yang akan kau alami." Bayangkan, jika setiap kali kau membuka dompet, yang kau lihat adalah jejak-jejak pengurangan. Tak heran jika hatimu terasa sempit. Tak heran jika rezeki terasa jauh. Hari ini, keluarkan semua struk itu, ucapkan terima kasih atas pengeluaran itu, lalu lepaskan. Buang dengan kesadaran, karena kau bukan orang yang hidup dalam kekurangan. Kau sedang bergerak menuju kelimpahan. Dan sekarang, kita masuk ke benda kedua, yang seringkali lebih berat secara emosional. Foto atau benda sentimental dari masa lalu. Mungkin itu foto mantan, atau gambar orang yang sudah tiada, atau tiket bioskop dari hari yang dulu terasa spesial. Kau simpan itu karena kenangan, karena rasa, karena luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi ketahuilah, selama kau masih menyimpan benda itu, sebagian dari energimu masih terikat pada masa lalu. Dan selama energimu mengarah ke belakang, rezeki yang seharusnya datang dari depan akan kebingungan. Rezeki datang pada mereka yang hadir penuh di masa kini, yang melepaskan masa lalu dengan ikhlas. Bukan melupakannya, tapi membebaskannya. Karena setiap kali kau melihat benda itu, walau hanya sekilas, kau mengaktifkan kembali emosi lama, rasa kecewa, rasa kehilangan, rasa yang tak selesai, dan semua itu menutup aliran, seperti sungai yang tersumbat ranting dan lumpur. Hari ini, aku ingin kau ambil benda itu, tatap sejenak. Ucapkan, terima kasih atas pelajaran dan kenangan, tapi aku memilih untuk hidup hari ini. Lalu lepaskan. Ini bukan soal melupakan. Ini soal membuka ruang baru. Dan benda ketiga adalah yang paling mengejutkan. Uang yang robek, lusuh, atau tidak teratur. Kau mungkin berpikir, itu tetap uang. Benar. Tapi uang juga merespons bagaimana kita memperlakukannya. Jika kau meremas uang, membiarkannya kusut, atau menyimpannya sembarangan, kau sedang menunjukkan pada semesta, aku tidak menghargai rezeki.
Dan semesta menjawab, "Jika kau tak menghargainya, mengapa aku harus mengirim lebih?" Coba perhatikan orang-orang yang hidup berkecukupan. Lihat bagaimana mereka menyimpan uang. Rapi, teratur, dengan rasa hormat. Karena uang bukan hanya alat tukar. Ia adalah simbol energi. Ia datang pada mereka yang menghormati kehadirannya, yang memperlakukannya dengan lembut. Mulai hari ini, lipat uangmu dengan rapi, pisahkan sesuai jenisnya, gunakan dompet yang bersih, dan setiap kali kau menyimpannya, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, rezeki. Aku siap menerima lebih." Perubahan ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam dunia energi, ini sangat besar. Kau sedang membentuk getaran baru. Kau sedang berbicara dengan semesta, tanpa kata, dan semesta mendengarkan. Ingat, Napoleon Hill pernah berkata, "Apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran, bisa dicapai." Tapi sebelum kau membayangkan kelimpahan, kau harus membuat ruang. Dan hari ini, kau sudah mulai membersihkannya. Itulah langkah pertamamu. Langkah yang diam tapi bergema. Langkah yang tak terlihat tapi didengar oleh langit. Sekarang, rasakan napasmu. Ada sesuatu yang lebih ringan di dadamu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kau sudah mulai menyelaraskan dirimu. Dan ini baru permulaan. Karena di blok berikutnya, kau akan menemukan bahwa sumber terbesar rezekimu bukan dompetmu, bukan pekerjaanmu, bukan siapa yang kau kenal, tapi dirimu sendiri. Kau di sini bukan karena kebetulan. Setiap detik dalam hidupmu telah membawamu ke titik ini. Titik di mana kau mulai melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Karena di balik segala doa yang kau panjatkan, di balik usaha yang kau lakukan, ada satu kekuatan besar yang sering kau lupakan. Sesuatu yang sudah kau miliki sejak lahir, yang tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan, tak bisa dicuri. Itulah alat dalam dirimu, pikiranmu, jiwamu, imajinasi, dan keyakinanmu. Napoleon Hill menyebutnya the power of autosuggestion, kekuatan autosugesti. Apa itu autosugesti? Itulah kata-kata yang terus kau ulang dalam hati. Itulah suara kecil yang kau percayai diam-diam, yang kau dengar saat malam sunyi, yang berkata, "Aku tidak cukup baik. Aku selalu gagal. Rezekiku selalu seret." Dan suara itu menjadi kenyataan, karena pikiran bawah sadar tidak tahu mana yang bercanda, mana yang serius. Ia hanya tahu apa yang kau ulang, apa yang kau yakini, apa yang kau tanam. Pernahkah kau menanam biji jeruk dan berharap tumbuh apel? Tentu tidak, tapi banyak orang menanam pikiran takut dan berharap hasilnya keberuntungan, menanam rasa malu dan berharap menuai kekayaan. Itulah ilusi terbesar manusia. Autosugesti bukan sekadar afirmasi, bukan hanya kata-kata positif, tapi disiplin batin untuk memilih apa yang kau izinkan tinggal di pikiranmu setiap hari, setiap saat. Dan ini adalah kuncinya. Pikiran bawah sadarmu adalah tanah. Autosugesti adalah benih. Apapun yang kau tanam akan tumbuh, akan berkembang, akan menjadi realita. Kau ingin rezeki, tanam kata-kata rezeki. Kau ingin damai, tanam kata-kata ketenangan. Kau ingin peluang, tanam keyakinan bahwa semesta berpihak padamu. Tapi, mungkin kau bertanya, bagaimana jika aku sudah terlalu lama menanam ketakutan? Bagaimana jika tanahku sudah penuh dengan duri keraguan? Tenang, setiap tanah bisa dibersihkan, setiap ladang bisa ditata ulang, dan malam paling gelap justru mendahului fajar yang paling terang. Kau bisa mulai sekarang dengan satu ritual sederhana yang telah digunakan oleh para bijak sejak zaman dahulu, yang dipraktikkan oleh orang-orang paling sukses di dunia. Namanya pernyataan harian. Setiap pagi sebelum aktivitas dan setiap malam sebelum tidur, tutup matamu dan ucapkan 3 kalimat ini dengan penuh perasaan.
Aku layak menerima rezeki yang berlimpah dari sumber tak terduga. Semesta mendukung semua niat baikku. Aku terbuka, aku siap, aku bersyukur. Ulangi minimal 10 kali. Tapi bukan sekadar diucapkan. Rasakan. Bayangkan, hidupkan dalam benakmu seolah itu nyata. Lihat dirimu dikelilingi cahaya. Lihat rezeki datang dari arah yang tak pernah kau duga. Rasakan hatimu tenang, penuh, percaya. Karena dalam dunia spiritual, apa yang kau bayangkan dengan iman adalah bentuk awal dari kenyataan. Napoleon Hill berkata, "Desire backed by faith knows no such word as impossible." Keinginan yang didukung oleh iman tak mengenal kata mustahil. Dan iman bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi juga percaya bahwa dirimu adalah bagian darinya, bahwa dalam dirimu ada percikan ilahi, bahwa doamu tidak naik ke langit sendirian, ia ditemani oleh getaran dari hatimu. Itulah mengapa doa tanpa perasaan, seperti surat kosong, tapi doa yang diliputi perasaan syukur dan keyakinan adalah pesan kuat kepada semesta. Kau bukan korban keadaan, kau adalah pencipta frekuensimu. Dan ketika frekuensimu berubah, duniamu pun akan mengikuti. Tapi ingat, perubahan butuh konsistensi. Seperti matahari yang terbit perlahan, seperti benih yang tumbuh diam-diam. Bukan soal instan, tapi soal setia. Jadi mulai hari ini, tanamkan satu kalimat ini dalam hatimu. Aku bukan siapa aku kemarin. Aku adalah siapa aku memilih menjadi hari ini. Dan pilihlah menjadi pribadi yang sadar, yang tak lagi hidup dari sisa luka, tapi dari cahaya visi. Karena saat kau hidup dari visi, kau tak lagi dikejar-kejar kekurangan, kau dipandu oleh makna, dan semesta merespons makna. Setiap langkahmu menjadi doa, setiap ucapanmu menjadi magnet, setiap keyakinanmu menjadi realita. Sekarang bayangkan dirimu 6 bulan dari sekarang. Setelah kau konsisten dengan autosugesti positif, setelah kau menghormati rezeki yang datang, setelah kau membuang beban dari dompet dan dari hati, apa yang kau lihat? Siapa dirimu saat itu? Dia bukan orang lain, itu dirimu yang baru, yang sedang menunggumu untuk mulai hari ini. Dan sekarang, kita masuk ke bagian paling sunyi, bagian yang seringkali dihindari banyak orang. Karena disinilah pertempuran yang sesungguhnya terjadi. Bukan di luar, bukan pada pekerjaan, bukan pada situasi ekonomi, tapi di dalam dirimu sendiri. Disinilah medan perang antara iman dan keraguan, antara niat dan kebiasaan lama, antara visi dan ketakutan. Kau mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah mendengar ratusan motivasi, sudah menyusun niat, membuat jadwal, menulis target, tapi tetap tak berjalan, tetap merasa berat, tetap gagal memulai, atau berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena yang menghalangimu bukan dunia, tapi resistensi dalam pikiranmu sendiri. Napoleon Hill menyebutnya sebagai penjaga pintu bawah sadar. Ia menolak semua yang baru dan berbeda, karena tugasnya adalah menjaga zona nyaman. Zona nyaman bukan berarti bahagia, tapi berarti terbiasa. Dan yang terbiasa seringkali adalah kesempitan, kekurangan, kecemasan. Itulah sebabnya perubahan terasa menyakitkan, karena kau sedang melawan program lama. Tapi dengarkan ini baik-baik. Setiap perubahan besar selalu diawali oleh ketidaknyamanan kecil. Dan itu adalah tanda bahwa kau sedang tumbuh. Bukan gagal, tapi bertransformasi. Untuk itu, kau butuh disiplin spiritual. Bukan sekadar rutinitas, tapi komitmen dari jiwa. Hari ini, aku ingin kau mulai dengan satu latihan sederhana. Sebuah ritual harian yang akan menguatkan pikiranmu, menenangkan jiwamu, dan menyelaraskan dirimu dengan energi rezeki. Namanya ritual 5
Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum sibuk dengan dunia luar, ambil waktu 15 menit saja. Bagi menjadi 3 bagian, 5 menit pertama, diam dan tarik napas. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, rasakan tubuhmu, hadir utuh. Lepaskan beban tidur, mimpi buruk, atau kecemasan hari sebelumnya. Biarkan semua pergi. 5 menit kedua, tulis rasa syukur. Ambil buku kecil. Tulis 3 hal yang kau syukuri hari itu. Sekecil apapun. Mungkin udara pagi. Mungkin atap di atas kepalamu. Mungkin dompetmu yang sekarang sudah bersih. Rasakan syukurnya. Bukan sekadar kata, tapi getarannya. 5 menit ketiga, afirmasi dan visualisasi. Ucapkan afirmasi yang sudah kau pilih. Ulangi dengan penuh rasa. Bayangkan hidup yang kau inginkan. Lihat dirimu menjalani hari dengan tenang, kuat, dan dipenuhi rezeki. Biarkan gambar itu menjadi nyata dalam batinmu. Lakukan ini setiap hari, tanpa absen. Karena perubahan sejati bukan tentang ledakan besar, tapi tentang tetesan kecil yang tak pernah berhenti. Dan jika suatu hari kau merasa malas, lelah, ingin menyerah, ingat satu hal ini. Setiap kali kau disiplin, kau sedang membuktikan bahwa kau pantas. Pantas untuk rezeki, pantas untuk damai, pantas untuk hidup yang lebih tinggi. Dan disiplin ini bukan hanya mengubah rezekimu, tapi mengubah siapa dirimu. Karena rezeki bukan sesuatu yang kau kejar. Ia datang ketika kau menjadi orang yang cocok menerimanya. Dan proses menjadi itu adalah perjuangan. Ada air mata, ada malam-malam sepi, ada hari-hari penuh keraguan. Tapi di sanalah emasnya. Di sanalah energi spiritual paling murni dibentuk. Seperti besi yang ditempa api, seperti berlian yang diciptakan dari tekanan. Kau tak sedang gagal. Kau sedang dibentuk, dan saat kau terus melangkah, sekecil apapun, semesta mencatat. Allah Maha melihat, malaikat tak pernah tidur, energi doamu sedang bekerja. Kau mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi benih itu sedang tumbuh, di bawah tanah, diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti. Jangan cabut benihnya hanya karena belum tumbuh. Jangan tinggalkan prosesnya hanya karena belum panen. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur. Kau sudah terlalu sadar untuk kembali ke versi lamamu. Kau sedang naik level. Dan saat waktunya tiba, rezekimu akan datang. Dengan cara yang begitu alami, kau akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya paham. Ternyata semua ini ada maknanya. Teruskan langkahmu, pegang ritualmu. Jaga hatimu, dan bersiaplah. Karena di bagian terakhir, kau akan melihat seperti apa hidupmu jika kau benar-benar berubah. Bukan lagi teori, tapi realita. Bayangkan, pagi itu kau bangun tanpa beban. Bukan karena tak ada masalah, tapi karena jiwamu sudah tak reaktif. Kau tak lagi dikuasai ketakutan, tak lagi panik saat saldo berkurang, tak lagi iri melihat kesuksesan orang lain. Ada ketenangan baru yang muncul dari dalam, getaran yang berbeda. Seolah tubuhmu berkata, aku sudah selaras. Kau berjalan ke dapur, membuat kopi. Udara terasa lebih segar, padahal tak ada yang berubah, kecuali dirimu. Inilah transformasi yang kau perjuangkan. Inilah dirimu yang baru, yang tak hidup dari luka, tapi dari kesadaran. Karena sejak kau mulai membersihkan dompetmu, merapikan pikiranmu, melatih perasaan syukurmu, dan disiplin dengan ritualmu, semesta mulai merespons. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang dulu tak peduli mulai mendekat. Peluang yang dulu hanya ada di bayangan mulai jadi nyata. Rezeki datang bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam ketenangan, dalam ide-ide jernih, dalam pertemuan yang mengubah arah hidup, dalam keberanian untuk berkata tidak pada yang tidak selaras, dalam kemampuan untuk berkata ya pada yang selama ini ditunda.
Kau tidak lagi mencari rezeki dari luar, karena kau sadar rezeki paling besar muncul saat kau menjadi diri sendiri sepenuhnya. Itulah transformasi, dan transformasi sejati tak pernah bisa dipaksakan. Ia hanya bisa diizinkan. Kau telah mengizinkannya. Kau telah membuka pintu itu. Kau telah melewati gerbang luka, naik tangga ketakutan, dan kini kau tiba di ruang terang. Ruangan di mana kau melihat semua yang kau cari di luar sebenarnya selalu ada di dalam. Saat orang lain panik karena krisis, kau tenang. Karena fondasimu bukan pada ekonomi, tapi pada energi, pada iman. Saat orang lain sibuk mengejar pengakuan, kau sibuk menanam makna. Karena kau tahu, yang kau kejar bukan tepuk tangan, tapi kedamaian yang tidak bisa dibeli. Dan kedamaian itu sudah menjadi milikmu hari ini, saat ini. Bukan besok, bukan nanti. Itulah kekuatan perjalanan ini. Ia tak memberimu kekayaan instan, tapi memberimu kesadaran yang abadi. Kesadaran bahwa kau cukup, kau layak, kau punya hak untuk hidup tenang. Kau bisa menerima rezeki dari arah yang tak terduga. Kau tak sendirian dalam perjalanan ini. Kau adalah bagian dari jaringan energi semesta. Dan setiap niat baikmu, setiap langkahmu, setiap doa diam-diammu telah mengguncang langit. Rezekimu sedang dalam perjalanan, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi magnetnya. Kau sudah tidak sama seperti saat kau menonton blog pertama. Ada cahaya baru dalam hatimu. Ada keyakinan baru dalam langkahmu. Dan mulai sekarang, kau tak akan pernah benar-benar kembali ke dirimu yang lama. Karena orang yang sudah melihat cahaya, tak akan tahan hidup dalam gelap. Langit mencatat, semesta mendukung, dan Allah selalu maha tahu isi hati hambanya. Maka teruskan perjalanan ini. Jangan berhenti di sini. Ini bukan akhir, ini adalah gerbang baru. Terus bersihkan energimu, terus jaga dompetmu, terus jaga kata-katamu, terus bangun pagimu dengan doa, disiplin, dan niat baik. Karena rezeki yang paling indah, bukan yang masuk ke rekening, tapi yang membuatmu merasa cukup tanpa kehilangan jati diri. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika perjalanan ini terasa seperti menemukan bagian dirimu yang hilang, maka aku mengundangmu. Dengan rendah hati, klik subscribe sekarang juga, agar setiap langkahmu berikutnya didampingi oleh pesan-pesan yang menguatkan. Agar setiap bangun pagimu diingatkan oleh suara yang berkata, kamu mampu, kamu layak, kamu sedang bangkit. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.